Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 dengan dalam materi aljabar. Dengan saya, Rina Enilia. Tidak lupa, tanpa bosan-bosannya selalu saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan keluar rumah dengan mengenakan masker. Dan jangan lupa pula selalu menerapkan protokol kesehatan dan semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat. Sebelum kita memasuki materi aljabar, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari bab aljabar, siswa diharapkan mampu 1. Mengenal bentuk aljabar. Yang kedua adalah memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kali ini, pembelajaran ini saya hanya akan sampai dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama akan kita pelajari yaitu pengertian dari aljabar. Apakah kalian pernah mendengar kata dari aljabar itu sendiri? Nah, aljabar adalah bagian dari ilmu matematika. Kalau di bahasa Inggris kita mengenalnya dengan algebra. Meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab. Dapat dibaca dengan aljabar. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar ditulis sekitar tahun 8820 yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki sebagai Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Oke, itu adalah pengertian dari aljabar. Selanjutnya, kita masuk yang kedua adalah bentuk dan rumus aljabar. Ketika kita pernah melihat bentuk aljabar itu seperti apa? Nah, bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Terdapat 7 istilah. Saya ambil contoh, yaitu 3x ditambah 7 sama dengan 12. 3 ini adalah koefisien. Ini adalah koefisien dari X. Sedangkan X itu sendiri ini adalah dinamakan dengan variabel. Karena ini tertulis X di sini, maka ia adalah variabel X. Sedangkan 7 ini adalah konstanta. Konstanta. 12 ini adalah konstanta juga. Kalau 7 ini adalah konstanta 7, sedangkan 12 adalah konstanta 12. Nah, inilah bentuk dan rumus aljabar. Diingat kembali, 3 ini adalah dinamakan dengan koefisien. Sedangkan X di sini adalah X di sini ini adalah variabel dari X, sedangkan 7 adalah konstanta. 12 adalah konstanta. Jelas ya? Masuk ke nomor yang ketiga adalah kita lihat contoh. Contoh dulu. Kita ke contoh mengenal aljabar. Contoh. Jika saya menulis angka misalnya adalah 8Y ditambah 2 sama dengan 18.
maka koefisiennya adalah 8. Ini adalah koefisien. Sedangkan Y ini sendiri adalah variabel. Variabel apa? Ini adalah variabel Y. Sedangkan 2 ini adalah konstanta dan 18 juga konstanta dari 18. Ini adalah contoh dari bentuk aljabar. Baiklah, setelah tadi contoh yang pertama, sekarang menuju ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah saya ambil di sini adalah ada bentuk aljabar, misalnya adalah 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 0. Ada berapa variabel di sini? Ada 3 variabel. Apa saja variabelnya? Yang pertama adalah x, yang kedua adalah y, yang ketiga adalah z. Siapakah 3 di sini tadi? Koefisien. Ini adalah koefisien dari siapa? X. Sedangkan 2 adalah koefisien dari y. Dan berapakah koefisien dari z? Ketika di sini tidak ada bilangan yang tertulis, maka koefisien di sini adalah 1. Tidak perlu ditulis menjadi 1z. Ya, karena ini sama saja dengan z. 1z itu sama saja dengan z. Jadi di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama adalah x, variabel yang kedua adalah y, dan variabel yang ketiga adalah z, di mana koefisien dari z itu 1, jadi tidak perlu ditulis, hanya menjadi z itu sendiri. Ketika ada penjumlahan, nanti saya akan menjelaskan pada penjumlahan. Apakah bisa ketika variabel yang berbeda dijumlahkan? Seperti ini, 3x ditambah 2y ditambah z ini apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Jadi penjumlahan hanya bisa dioperasikan ketika variabelnya adalah sama. Sampai sini jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba yang keempat adalah yang keempat adalah menghitung variabel dengan koefisien pada persamaan. Tadi sudah saya jelaskan, ketika suatu persamaan dalam bentuk aljabar itu memiliki variabel yang berbeda, maka tidak dapat diselesaikan. Perhatikan, dalam bentuk matematika selalu ada tanda sama dengan. Di sini ini adalah ruas kiri dan sebelah sini adalah ruas kanan. Selalu dibedakan dengan tanda sama dengan. Saya ambil contoh. Contoh 3x ditambah 12y sama dengan 6. Selalu ada tanda sama dengan. Ini adalah variabel ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. Di mana variabelnya ini adalah berbeda. Ada 3x ditambah 2y. Apakah persamaan ini dapat diselesaikan? Tidak. Hanya bisa berpindah ruas menjadi 3x sama dengan 6 ketika 2y ini pindah ruas menjadi ke kanan, maka tidak lagi menjadi positif, operasi bilangnya menjadi negatif 12y. Ingat, ketika dia berpindah tempat dari ruas kiri ke kanan, maka operasi bilangan atau
tanda menjadi berubah. Jadi di sini ketika diselesaikan, X sama dengan 6 dikurangi 12Y per 3-nya turun ke sini menjadi 3. Jadi hasilnya, hasil persamaan, penyederhanaan persamaannya menjadi X sama dengan 6 min 12Y per 3. Ini persamaan menghitung variabel dengan koefisien pada persamaan. Baiklah, sekarang kita memasuki operasi aljabar. Karena tadi saya sudah mengatakan yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah tentang yang pertama adalah penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar. Saya ambil contoh. Saya berikan contoh. Contohnya adalah 3M ditambah 2N dikurangi 7 kurung ditambah 5M dikurangi 8N ditambah 10 tutup kurung. Ingat, yang dapat dijumlahkan adalah yang memiliki variabel yang sama. Siapakah yang memiliki variabel yang sama? Jadi 3M dengan 5M. 2N dengan negatif 8N. Sedangkan negatif 7 adalah konstanta. Jadi konstanta hanya bisa dijumlahkan dengan konstanta. Dan variabel yang sama dengan variabel yang sama. 3 ditambah dengan 5M. Berapa 3 ditambah 5? 8M. Ditambah, nanti dulu, di sini ada 2N. 2N dikurangi 8N. 2 dikurangi 8 berapa? Hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 6N. Negatif 7 ditambah 10. Negatif 7 ditambah 10, maka masih plus 3. Ini adalah hasil dari penjumlahan 3M ditambah 2N min 7. Ditambah dengan 5M min 8N plus 10. Saya ulangi sekali lagi bahwa bentuk penjumlahan dari aljabar yang dapat dijumlahkan adalah yang memiliki variabel yang sama. Ya, kita ambil contoh. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita contoh yang kedua. Ini contoh 1, sekarang contoh yang kedua. Misalnya adalah 10x kuadrat ditambah dengan 6xy dikurangi 12 ditambah dengan negatif 4x kuadrat dikurangi 2xy ditambah 10. Manakah yang memiliki variabel yang sama? 10 dengan berapa? Negatif 4. Variabelnya sama, yaitu x kuadrat. Siapa lagi yang bisa dijumlahkan? Yaitu 6xy dengan negatif 2xy. Sedangkan konstanta, saya beri tanda, hanya bisa dijumlahkan dengan konstanta. 10 dikurangi 4. Berapa 10 dikurangi 4? Sama dengan 6x kuadrat. Sekarang 6xy dikurangi 2xy berapa? 6 dikurangi 2 adalah 4. Masih tetap xy. Negatif 12 ditambah 10
berapa hasilnya? Masih negatif 2. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat plus 4xy min 2. Ini adalah penjumlahan dari bentuk aljabar. Sekarang kita beralih ke yang kedua adalah pengurangan bentuk aljabar. Masih sama. Jadi setiap ruas masih dibedakan dengan tanda sama dengan. Karena pengurangan dan penjumlahan sama, masih tetap, yaitu catatan adalah variabel yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya yang memiliki koefisien yang memiliki variabel yang sama. Sama ya. Sekarang kita lihat contoh. Kita ambil contohnya adalah 5P dikurangi 3Q dikurangi 2Q dikurangi 5P. Manakah yang memiliki variabel yang sama? 5P dengan negatif 5P. Sedangkan negatif 3Q sama dengan negatif 2Q. Kita selesaikan. 5 dikurangi 5 berapa? 0. 5P dikurangi 5P 0. Negatif 3 dikurangi negatif 2 berarti menjadi negatif 5Q. Maka hasilnya adalah negatif 5Q. Jelas ya? Sampai sini. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Saya ambil contoh nomor 2. 2x dikurangi y dikurangi 3x dikurangi 4y. Manakah yang memiliki variabel yang sama? 2x negatif 3x. Berapa 2x dikurangi negatif 3x? 2 dikurangi 3 adalah negatif 1x. Sedangkan yang selanjutnya adalah negatif 1. Tidak perlu ditulis ini kan. Negatif 1 dikurangi negatif 4 menjadi negatif 5y. Maka di sini 1 tidak perlu ditulis menjadi negatif x dikurangi 5y. Hasilnya ini. Saya harap ini bisa menjadi contoh atau membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.